Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke tema ke-13. Hari ini kita akan sama belajar mengenai tantangan etika dalam pengembangan teknologi. Sebagai pengantar, yaitu pengembangan teknologi terus berkembang dengan cepat, kemudian membawa berbagai inovasi yang mengubah cara hidup, kemudian bekerja dan berinteraksi. Dengan demikian, kemajuan ini juga dapat menimbulkan tantangan etika yang perlu diatasi. Etika dalam teknologi sendiri ini mengacu pada prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang memandu bagaimana teknologi dikembangkan dan digunakan. Tantangan etika dalam pengembangan teknologi yang pertama yaitu terkait privasi dan pengawasan. Sebagai isu yaitu penggunaan teknologi seperti pengenalan wajah, perangkat IoT, dan Big Data dapat mengancam privasi individu. Pertanyaan etisnya, bagaimana memastikan data pribadi tidak disalahgunakan? Kemudian sejauh mana pengawasan yang bisa diterima oleh masyarakat? Di sini salah satunya ada salah satu operator eh, memunculkan untuk keamanan data pribadi, tapi muncul istilah dapat digunakan dari si operator bisa menggunakan data pribadi kita. Yang selanjutnya yaitu bias dan diskriminasi. Ada isunya yaitu algoritma dan kecerdasan AI, kecerdasan buatan, yaitu dapat mencerminkan atau memperkuat bias yang ada dalam data pelatihan. Kemudian sebagai pertanyaan yang etis, bagaimana memastikan sistem AI ini adil dan tidak diskriminatif. Lalu juga bagaimana menangani bias dalam data dan algoritma. Selanjutnya yaitu transparansi dan akuntabilitas. Sebagai isu, keputusan yang dibuat oleh sistem AI seringkali tidak transparan. Jadi membuat sulit untuk memahami bagaimana keputusan tersebut diambil. Sebagai pertanyaan yang etis, bagaimana memastikan sistem AI sendiri transparan dan akuntabel? Kemudian, siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kesalahan atau kerugian? Kemudian selanjutnya, terkait keamanan dan keselamatan untuk isunya yaitu teknologi seperti kendaraan otonom dan perangkat medis yang terhubung dapat membawa risiko keselamatan. Sebagai pertanyaan yang etisnya, bagaimana memastikan teknologi aman untuk digunakan?
Kemudian siapa yang bertanggung jawab jika teknologi itu gagal dan menyebabkan kerugian. Selanjutnya yaitu kehilangan pekerjaan dan dampak ekonomi. Sebagai isu yaitu otomatisasi dan robotika dapat menggantikan pekerjaan manusia, menyebabkan pengangguran dan ketidaksetaraan ekonomi. Yang jadi pertanyaan secara etis, ini bagaimana mengatasi dampak sosial dan ekonomi dari kehilangan pekerjaan akibat otomatisasi. Kemudian apa peran perusahaan dan pemerintah dalam mendukung pekerjaan yang terkena dampak. Kemudian dari sisi penggunaan militer dan senjata otonom, dari sisi isu yaitu pengembangan teknologi militer termasuk drone dan senjata otonom menimbulkan pertanyaan tentang etika perang. Sebagai pertanyaan yang etis, sejauh mana teknologi harus digunakan dalam konteks militer? Bagaimana memastikan bahwa senjata otonom digunakan dengan cara yang etis dan sesuai hukum internasional? Karena sudah zamannya teknologi, militer pun ini sudah menggunakan teknologi. Selanjutnya ada hak kekayaan intelektual atau haki, yaitu sebagai isu penggunaan teknologi baru seringkali menyebabkan masalah hak cipta, paten, dan kekayaan intelektual. Ini sebagai pertanyaan yang etis, bagaimana menyimbangkan antara perlindungan hak kekayaan intelektual dan akses terbuka ke teknologi. Selanjutnya yang terakhir yaitu implikasi lingkungan. Sebagai isu, pengembangan dan penggunaan teknologi dapat berdampak positif, dapat berdampak negatif pada lingkungan. Contohnya seperti limbah elektronik dan konsumsi energi yang tinggi. Sebagai pertanyaan yang etis, yaitu bagaimana memastikan bahwa teknologi dikembangkan dan digunakan dengan cara yang ramah lingkungan atau tanggung jawab perusahaan dalam mengelola dampak lingkungan dari teknologi mereka. Karena limbah elektronik ini ketika software itu sudah mulai yang terbaru, pasti yang lama-lama ini, hardware yang lama akan ditinggalkan. Nah, itu akan berdampak negatif bagi lingkungan. Sebagai studi kasus etika dalam teknologi, ini dari Cambridge Analytica dan Facebook. Kasusnya Cambridge Analytica dan Facebook. Kasus ini menyoroti bagaimana data pribadi pengguna Facebook digunakan tanpa izin mereka untuk mempengaruhi pemilu. Dari tantangan etika, yaitu berupa privasi, persetujuan pengguna, dan penggunaan data untuk manipulasi politik. Nah, ini sama seperti halnya ada salah satu operator di Indonesia, ini plat kuning, bendera kuning ya, yaitu bahwa
untuk persetujuan eh, pribadi. Ada ketentuan, ada dua checklistan, yaitu yang pertama ini seperti persetujuan normal, dan yang kedua untuk data sebagai pembeberan kepada untuk publik kegiatan-kegiatan si operator. Nah ini tombol aktif munculnya ketika dua-duanya di checklist. Nah ini harusnya yang kedua, poin yang kedua itu harusnya opsional, tidak harus di checklist. Ini salah satu operator yang warna kuning ya. Teman-teman bisa dicek di aplikasi HP-nya. Selanjutnya yaitu bias dalam rekrutmen AI, yaitu beberapa perusahaan menggunakan AI untuk menyaring calon pekerja. Tetapi algoritma tersebut terbukti memiliki bias terhadap gender atau ras tertentu. Dari tantangan etika sendiri, yaitu bias dan diskriminasi dalam keputusan perekrutan. Kemudian otomatisasi dan pekerjaan, yaitu peningkatan otomatisasi dalam industri manufaktur telah menyebabkan banyak pekerja kehilangan pekerjaan. Tantangan etikanya yaitu dampak sosial dan ekonomi dari sebuah otomatisasi. Selanjutnya, defect dan mis misinformasi. Itu teknologi defect memungkinkan pembuatan video palsu yang sangat realistis digunakan untuk menyebarkan informasi yang salah. Dari tantangan etika, yaitu penyalahgunaan teknologi untuk misi informasi dan manipulasi publik. Yang terakhir, yaitu langkah-langkah untuk mengatasi tantangan etika. Yang pertama, yaitu regulasi dan kebijakan. Ini membuat regulasi yang ketat untuk memastikan untuk memastikan penggunaan teknologi yang etis dan bertanggung jawab. Kemudian mengembangkan kebijakan privasi yang melindungi data pribadi. Kemudian desain yang etis, itu mengintegrasikan pertimbangan etis dalam proses desain dan pengembangan teknologi. Kemudian melibatkan ahli etika dalam tim pengembangan teknologi. Selanjutnya, transparansi dan pendidikan, yaitu meningkatkan transparansi dalam bagaimana teknologi bekerja dan bagaimana keputusan diambil. Kemudian mendidik masyarakat tentang penggunaan teknologi dan implikasi etisnya. Selanjutnya yaitu pengawasan dan akuntabilitas, yaitu mendirikan badan pengawas untuk memastikan kepatuhan terhadap standar etis, kemudian menetapkan mekanisme akuntabilitas yang jelas untuk kesalahan atau penyalahgunaan teknologi.
Yang terakhir yaitu kolaborasi multidisipliner, yaitu melibatkan berbagai disiplin ilmu, termasuk etika, hukum, dan sosialisasi dalam pengembangan teknologi. Kemudian mengadakan diskusi dan forum yang melibatkan berbagai pemangku nantinya, yaitu tantangan isu. Cek, 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 cek. Kesimpulannya yaitu tantangan etika dalam pengembangan teknologi, yaitu isu yang kompleks dan multifaceted yang memerlukan perhatian dan tindakan dari berbagai pihak dengan pendekatan yang tepat, termasuk regulasi yang ketat, kemudian desain yang etis, dan pendidikan yang luas. Kemudian kita juga dapat memastikan bahwa teknologi dikembangkan dan digunakan dengan cara yang bertanggung jawab dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Ada pertanyaan boleh silakan. Kalau ada pendapat mengenai kasus yang terjadi di negara plus 62 yang sedang booming, ada yang bisa berkomentar tentang Pusat Data Nasional? Mau kan? Mungkin hackernya yang nggak dapat project ini, nggak dapat project dari Kementerian Kominfo, jadi ngetes dari sisi keamanan.
Padahal Tapi menggunakan ya gimana? ransomware kan memang minta ransum, Pak. Iya, padahal menggunakan Palo Alto kalau tidak salah. Dan antar PDN juga tidak saling membackup, jadi per PDN-nya per wilayah dan punya vendor masing-masing. Ada lagi pendapat lain, boleh silakan. Boleh, nanti teman-teman bisa lihat ada pendapat Profono tadi pagi itu di Metro TV mengenai pendapat mengenai Pusat Data Nasional keamanannya. Kalau dari apa web Menkominfo-nya sendiri, bahwa PDN itu sudah ISO 27001 ya. Tapi ternyata nggak Hmm. tembus juga gitu. Ya, mungkin pelakunya juga tukang judi online ini karena diusik jadi hackernya bertindak. Mas Kipahri biasanya banyak ini. Sambil saya absen, boleh teman-teman sambil mengutarakan mengenai kasus-kasus tentang judi online yang sedang marak dan hacker dari EDNS sampai Aptika juga katanya mengundurkan diri. Habis Sofian Sauri, Arya Davin, Abi Sofyan hadir, Pak. Arya Davin hadir, Pak. Dwi Aji Pangestu, Hadir, Pak. Dua Jepang itu, Pak. Handoko Gani, Iwan Usmareto,
Khawarizmi Bilhaq, Hadir Pak, hadir. Ahmad Dedi, Anal Haq Suryaningprang, Arif Kurniawan, Hadir Pak, Arif Kurniawan. Anak Laksoran Pak hadir Pak. Febrian Dio, Hadir, Pak. Ferdinand Rizky, Gifahri Kurniawan, Hadir, Pak. Muhammad Saifuddin, Hadir Pak. ada Muhammad Saifuddin, Hadir Pak. Muhammad Saifuddin. Muhammad Tofatur, Hadir Pak. Novita Sri Damayanti, Hadir, Pak. Rahmat Sidik, Hadir, Pak. Ramadian Gasdia, Hadir Pak. Rifki Alamsyah, Ya, Rifki hadir Pak. Rinanto Pratama, Rinanto hadir Pak. Abdillah, Wirul Umam, Ibnu Maksum, Angkatan Hadir Muhammad Pak. Aditya, Hadir Pak Aditya. Rahmat Hidayat, Yoga Adityo, Ahmad Fauzi, Muhammad Misbahuddin. Ada yang belum jawab saya? Oke, ada yang masih mau berpendapat, silakan. Oke, coba kita nobar dulu mengenai yang tadi pendapat dari Prof. Ono mengenai keamanan siber.
Dosa dalam unggahan berjudul Now We Will Answer the Most Popular Question dalam peretasan pusat data nasional Brain Stepper dengan telah memberikan secara cuma-cuma dan sudah dikunci pada Rabu kemarin. Terduga pelaku peretasan pusat data nasional kelompok Brainkeeper mengumumkan telah memberikan kunci pusat data nasional ke pemerintah secara cuma-cuma. Pengumuman tersebut diunggah di situs Brainkeeper yang hanya bisa diakses melalui browser khusus di darknet pada Rabu kemarin. Dalam unggahan berjudul Now We Will Answer the Most Popular Question, Brainkeeper menyebut telah menepati janjinya. Brainkeeper kemudian membeberkan alasan membobol PDN karena ingin membuktikan bahwa PDN sangat mudah bobol. Menurut Brainkeeper, kunci PDN diberikan secara gratis lantaran perundingan dengan pemerintah menempuh jalan buntu. Sebab, tulis Brainkeeper, pemerintah menggunakan pihak ketiga untuk menyelesaikan masalah. Brainkeeper kemudian menyertakan link download di Twitter atau kunci untuk membuka PDN yang saat ini terenkripsi. Kunci tersebut bisa diunduh dan diaplikasikan ke server data center. Brainkeeper kini menunggu pihak kedua secara resmi mengkonfirmasi bahwa kuncinya berfungsi dan data dapat dipulihkan. Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta tindak lanjut pemerintah yang konkret terkait peretasan terhadap pusat data nasional sementara. Puan juga meminta pemerintah serius dalam mengevaluasi peretasan itu sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali. Tapi harus dalam melakukan evaluasi terkait dengan hal yang tersebut jangan sampai ini terulang kembali, kemudian harus dievaluasi kenapa ini bisa terjadi dan ya pihak-pihak yang kemudian terkait harus bisa melakukan tindak lanjut yang konkret supaya ini segera bisa berjalan normal. Diketahui PDNS 2 lumpuh sejak 20 Juni akibat serangan ransomware atau teknik peretasan dengan membobol sistem dan mengunci data-data yang ada di dalamnya. Akibat serangan ini, sebagian besar data di pusat data yang dihuni 282 institusi pemerintah pusat dan daerah terkunci dan hanya 2% data yang bisa dipulihkan. Tim Liputan Metro TV. Founder dan CEO CyberTrackets sekaligus mantan hacker Aji Putra Adari kepada Metro mengatakan tidak lazim seorang peretas meminta maaf karena menjebol data nasional sementara atau PDNS dan janji akan mengembalikan kunci. Aji mengatakan pemerintah harus berhati-hati. Akun teman saya sedikit banget kasus yang model semacam kayak gini karena udah kita terbesar kemudian juga udah tiba-tiba ujung-ujungnya minta maaf gitu ya dari dunia ya. Karena
Tapi kan kita belum dapat laporan apakah bisa dibuka atau tidak ya. Nah, kalau dia ngasih kunci benar bisa dibuka, sebetulnya hacker punya kopi dari data tersebut. Nah, ini jadi masalah besar karena hackernya punya kopi sebetulnya. Jadi data itu bukan hanya di PDN aja, data itu ada di hackernya juga sebetulnya. Itu yang harus hati-hati. Itu kira-kira. Oke. Nah, soal itu, ini kan mengingat isu enkripsi ini diberikan oleh yang tadi Anda sebutkan, tapi eh, nanti ada permasalahan selanjutnya. Pertanyaannya, apakah bisa dibuka atau tidak? Ada kekhawatiran, Pak Ono, apakah kunci enkripsi ini yang diberikan justru bisa memuat ransomware atau malware? Karena kan mana ya, hacker kok. Tadi Anda Betul. memberikan apa? Kalau kita lihat extension yang diberikan tadi kalau nggak salah EXPI apa-apa itu kayak program sih sebenarnya. Jadi saya ragu-ragu sebenarnya pas ngelihat tadi linknya di bawah tuh saya lihat linknya lah ini mah program bisa jalan. Jadi ini kayaknya bukan kunci deh. Saya curiga banget sih sebenarnya tadi. Saya belum dapat laporan dari sana juga kan dari teman-teman. Jadi nggak tahu. Saya curiga asli. Saya nggak 100% nyaman. Tidak. Nah, itu kan ada tulisan kayak gitu kan. Nah, saya nggak nyaman sih sebetulnya. Oke, apa yang membuat Anda nggak nyaman, Pak? Artinya kalau ini bukan kunci, apa yang akan terjadi? Kita nggak tahu kalau kita sebagai ahli forensik, biasanya kita masukkan ke black box, jadi ke apa komputer yang terpisah dari semua komputer, kemudian kita jalankan, terus kita analisa apa yang dikerjakan sama aplikasi ini. Itu yang biasanya dilakukan sama oleh ahli forensik IT. Jadi akan dilakukan itu dulu. Harusnya ya. Jangan langsung dihajar ke mesinnya, berbahaya banget. Kalau mau juga bisa cara gini. Kita ambil image atau ambil copy dari mesin yang terenkrip tadi. Kita pakai ini ke mesin yang bermasalah tadi. Kopiannya, bukan aslinya. Supaya kondisi yang di sana nggak berubah gitu kira-kira. Jadi kita analisa dulu. Saya nggak akan percaya sih sebenarnya. Saya nggak percaya sih. Oke. Pak Ono, Anda selama bertahun-tahun memberikan kelas ya. Saya membaca beberapa kali wawancara Anda, cukup unik ternyata fakta yang Anda temukan di lapangan. Bisa dibilang istilahnya seperti buka internet gitu. Anda memberikan pelatihan kepada beberapa institusi yang kemungkinan datanya bisa diretas oleh para hacker. Nah, kemudian ini terjadi, Pak. Anda memberikan statement pada tahun 2022, pada saat itu ada kasus Bjorka. Ya. Sekarang ini terjadi lagi, tidak terlalu jauh berbeda. Anda melihat seperti apa, Pak, keamanan siber kita di Indonesia? Jadi kita juga memberikan kuliah free gratis di opencourse.itts.ac.id. Hari ini ada 21 orang yang ikut, dan itu free, gratis, bisa dikerjakan berulang-ulang, boleh nyontek, boleh copy paste ke Google, hasilnya yang bisa lulus hanya 22 orang. Jadi kondisi SDM-nya dari 21.000 yang ikut, hanya 22 orang yang bisa berhasil lulus. Jadi kondisinya parah banget. Ini didukung juga sebagian besar pengajar dosen banyaknya teori, nggak banyak pengajar yang praktisi. Kebetulan kami di Institut Teknologi Tangerang Selatan kebanyakan memang kebetulan praktisi sih. Ini di sebelah saya nih ada hacker satu lagi duduk. Nah, oke. Di balik itu semua, kalau kita ngelihat cyber security, pilarnya ada 3 sebetulnya. People, proses, teknologi. Teknologi, saya yakin pemerintah nggak ada masalah karena pemerintah bisa membeli teknologi tadi. Bisa bikin pusat data nasional, sekian triliun, oke, jadi nggak masalah. Proses kita bikin aturan, undang-undang ITE, undang-undang segala macam, ya, yang masalah besar di kita adalah people, manusia. Dan saya sudah melakukannya 21.000 orang ikut kuliah free, gratis, nggak usah bayar apa-apa, hanya 22 orang yang bisa lulus. Ini masalah besar kita sebetulnya. Oke, cukup mencengangkan ya dari angka 22 hanya 21 orang yang lulus. Pak Ono, berarti ini kan seperti kalau kata-kata dari hackernya ya, saya nggak tahu cara menyebutnya gimana, malah itu seperti lelucon begitu ya, kayak dibuat mainan gitu. Padahal ini kita berbicara soal data vital negara, banyak institusi yang terdampak akibat peretasan ini. Jadi pesan
the real message yang sedang dicoba untuk disampaikan oleh para hacker ini apa, Pak Ono? Mungkin bisa ditanyakan di sebelah Anda kita mungkin. Message-nya kira-kira gini ya. Ini jujur, dia bisa aja ngasih kunci. Oke, misalnya data centernya kebuka. Tapi sebetulnya dia punya copy dari semua image virtual machine yang ada di sana loh, hati-hati. Dia bisa akses nanti kalau misalnya dioperasikan, dia bisa ngehack ratusan kementerian lembaga dengan gampang. Gitu, hati-hati loh. Ini yang kita hadapi hacker. Jangan pernah berharap hacker itu ahli surga. Jangan. Jangan pernah percaya pada hacker. Jangan. Dia punya kopi dari situ semua. Oke, kelihatannya dia baik. Dia ngasih kunci. Dinyalain, dihajar. Nanti dia akan bisa minta ransom, bisa minta duit dari ratusan kementerian lembaga. Tewas lu pada. Saya nggak percaya sih, jujur saya nggak percaya. Oke, jangan pernah percaya dengan hacker. Baik Pak Ono, nanti kita akan kembali sesaat lagi. Namun kita harus bergabung dengan rekan kita dulu. Ada Nata yang saat ini memantau perkembangan terkini. Ada kontes dari Kemenkominfo Pak Ono. Kita simak bersama ya sebelum melanjutkan dialog nanti usai bungkam hari Kementerian Komunikasi dan Informatika direncanakan menggelar konferensi pers mengenai situasi terkini perkembangan kita langsung. Ini hacker on frame. Bagaimana dengan rencana kontes hari ini? Apakah memang ini terkait dengan kunci enkripsi yang menurut laman Brexit ini sudah diberikan? Dan juga pemirsa, benar sekali saat lagi ini di Kominfo dijadwalkan akan digelar adanya pernyataan pers langsung dipimpin oleh Pak Samuel Abidjani Panggarapan dan juga bersama dengan Wakil Menteri Kominfo dan Nazar Patria yang mana keduanya nanti akan mengumumkan apa sebenarnya bagaimana sikap dari Kominfo saat ini dan juga apa saja langkah-langkah dari Kominfo untuk mengatasi dan juga mengantisipasi yang dilakukan oleh para peretas atau para hacker pada PDNS 2 di Surabaya. Kita ketahui bahwa di tanggal 2 Juli lalu dari pihak para peretas yang menyebut dirinya adalah brand keeper ini menyatakan akan memberikan atas sandi atau kasta kode ataupun akses enkripsi kepada pihak Kominfo terkait dengan data yang disandera selama kurang lebih 2 minggu. Hal tersebut disampaikan di akun media sosial X dan hingga saat ini, namun hingga saat ini memang dari pihak peretas ini belum memberikan kata kunci ataupun kata sandi enkripsi untuk membuka kembali data yang disandera tersebut. Dan dari pihak Kominfo sendiri kemarin memang memilih untuk tidak berkomentar dan menyatakan akan fokus pada pemulihan atau recovery data yang ditargetkan akan rampung nantinya di bulan ini, yakni di bulan Juli 2024. Dan diketahui bahwa Pusat Data Nasional yang dikelola oleh Kominfo dan juga bersama dengan Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN ini sudah diretas oleh Kemenkominfo tersebut sejak tanggal 20 Juni yang mana diretas memakai data ransomware Lockbit 3.0 yang mana kalau kita ketahui bahwa ransomware ini merupakan jenis virus malware yang menyerang pada sistem data sehingga menyebabkan 282 layanan di Indonesia ini lumpuh tidak bisa diakses. Kemudian juga sampai nantinya dari pihak aplikasi sekitar $8 juta Amerika Serikat atau sekitar 131 miliar rupiah. Kemudian juga kalau kita mengetahui bahwa Pusat Data Nasional ini adalah yang mengelola data kementerian lembaga pemerintahan termasuk pemerintahan daerah. Dan kemarin dari pihak Presiden sendiri meminta agar semua kementerian lembaga pemerintah ini segera membackup datanya, kemudian disambut juga oleh Menko Polhukam Hadi Cahyanto yang menyatakan bahwa pemulihan server pada Pusat Data Nasional sementara saat ini telah dilakukan dan akan rampung di bulan ini melalui penguatan situs penyimpanan cadangan cold site yang berada di Batam. Dan saat ini pemirsa Iqbal dan juga pemirsa kita akan nantikan apa sebenarnya langkah konkret yang akan dilakukan oleh pihak Kominfo terkait dengan peretasan yang dilakukan di PDNS 2. Karena kita ketahui bahwa Kominfo lah yang bertanggung jawab atas hal ini. Kita akan nantikan sesaat lagi dari pihak Dirjen Aptika akan menyampaikan bagaimana sikap Kominfo mengantisipasi dan juga mengatasi perlindungan sistem objek vital negara yang saat ini memang dipertanyakan bagaimana perlindungan selama ini. Gloria, tapi jadwalnya kan sudah 30. Apakah sudah ada konfirmasi apakah memang benar-benar mundur konversinya?
Ya, Iqbal, saat ini kami sudah berkumpul di ruang pers dari Kominfo dan sedang menunggu kehadiran dari Dirjen Aplikasi stres. Namun tadi kami juga sudah kantor sekitar pukul 8.41 waktu Indonesia bagian Barat. Ini Wakil Menteri Kominfo sudah hadir. Wakil Menteri nggak berani ngomong, Dirjen juga berani ngomong. Kehadiran keduanya di ruang pers media Kominfo saja. Dan juga sebagai informasi bahwa saat ini dari pihak BSSN sebenarnya sebelumnya ini sudah mengirimkan peringatan kepada Kominfo terkait dengan adanya peretasan yang akan dilakukan melalui data ransomware. Namun dari pihak Kominfo ini tidak menggunakan informasi yang diperingatkan oleh BSN tersebut, sehingga Kominfo dalam hal ini dinilai gagal atau dinilai lalai untuk menjaga objek vital dan strategis negara, sehingga semua pihak saat ini masih menunggu bagaimana pertanggungjawaban sendiri dari pihak Kominfo. Installer begitu. Baik, Glory Nata melaporkan langsung dari kantor Kemenkominfo Jakarta. Terima kasih, Glory. Dan pemirsa, perbincangan seputar peretasan data PDN dan semua perkembangannya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kembali di Selamat Pagi Indonesia, kita masih membahas terkait dengan rencana pemberian dekriptor atau kunci yang nanti digunakan untuk membuka PDN yang saat ini masih terenkripsi. Nah, hari ini nanti Kemenkominfo akan memberikan konferensi pers terkait dengan perkembangan lebih lanjut. Pak Ono, ada pernyataan dari Menkominfo yang menyatakan soal backup data itu nanti akan dipersiapkan. Nah, seperti kalau yang dari informasi yang saya terima, ada perbedaan antara cold site dengan hot site. Nah, hot site ini nanti memang lebih digunakan untuk menghadapi situasi kritis. Artinya data itu langsung terbackup secara real time, meskipun dengan biaya yang lebih mahal. Nah, soal backup data vital negara kita sendiri ini bagaimana sih Pak Ono? Apakah selama ini memang terbatas atau malah jangan-jangan tidak ada sistem backup data secara otomatis, secara berkala itu? Waduh, ini boleh ngomong jujur nggak ya? Dong, Pak Ono. Serem soalnya. Apa suhunya? Mau tahu nih. Ini kalau ngomong terus terang ya, saya berapa kali ke teman-teman di kementerian lembaga, daerah, segala macam. Isunya adalah anggaran sih sebenarnya. Jadi kalau waktu itu, nggak usah sebutin lah kemananya ya. Jadi waktu itu suatu hari saya ke salah satu kementerian, bukan kementerian lembaga kebetulan, ke salah satu di levelnya provinsi. Pak, ada backup data nggak? Waduh, Pak Ono, kita nggak ada anggaran nih. Ada anggarannya buat pengadaan server aja. Jadi itu masalah besarnya sih. Jadi memang anggarannya tidak dialokasikan. Jadi bayangkan anggarannya itu, ini misalnya kita punya server, harga 100, harga A ya. Untuk backup data kan nggak boleh cuman sama dia. Kita perlu 2-3 biji A tadi. Jadi nggak bisa cuman 2A, bisa 3A, 4A gitu. Kan ada backup data bulanan, ada backup data mingguan, ada yang tadi hot gitu ya. Yang cold tuh yang bulanan mingguan ya, yang hot tuh yang bisa yang memang sewaktu-waktu. Jadi harga backup data bisa 2-3 kali dari harga investasi awal tadi. Makanya pusing kita. Itu kira-kira masalah besarnya anggaran. Di level apa? Bapak provinsi kah atau bahkan
pusat mungkin seperti itu bermasalah dengan anggaran. Di semua level. Asli ini mah semua level kejadiannya kayak gitu. Jadi aduh, saya sih gimana ya? Ya udah kondisi itu ya realnya. Semua level kayak gitu. Fakta baru yang kami dapatkan hari ini. Pak Ono, Anda beberapa kali bisa dibilang hubungan Anda dengan Kemenkominfo ini kan love and hate relationship. Istilahnya tuh Anda juga sering memberikan benar kepada teman-teman, baik itu dari mungkin lembaga terkait atau BSSN terkait dengan keamanan siber. Artinya spesifik, ini bukan hanya baru-baru ini saja. Sudah lama Anda juga berkeliling ke beberapa negara untuk memberikan seminar soal keamanan siber ini. Ada pernyataan dari Menkominfo yang menyatakan bahwa kalau serangan ini bukan hanya terjadi di Indonesia, bahkan negara maju seperti Singapura dan Amerika Serikat pun mengalami serangan seperti ini. Nah, jika ada bandingkan penanganannya seperti apa, Pak? Kalau memang kita mengklaim bahwa serangan seperti ini bukan hanya di Indonesia kok, di negara maju pun terjadi. Penanganannya seperti apa jika ada bandingkan? Di Indonesia juga penanganannya juga jadi sama sih penanganannya kita bisa abaikan si hacker bisa. Itu kalau kita punya backup data, punya prosedur yang baik. Itu hacker nyerang kayak gimana aman sih sebenarnya. Nah, yang beberapa teman juga di Indonesia juga ada yang kena akhirnya bayar, tapi nggak dimasukin ke media. Jadi nggak kelihatan sama media. Akibatnya data di restore aman lagi. Cuman yang perlu dicatat gini kira-kira. Untuk restore, mengembalikan data tidak semudah ngomongnya. Kalau datanya kecil sih cepat ya. Kalau kena bisa restore cepat. Bayangkan kalau di BUMN atau di kementerian lembaga, datanya itu bukan megabyte, bukan kilobyte, bukan gigabyte. Datanya di atas terabyte. Beberapa dari mereka datanya petabyte. Itu waktu merestore, butuh waktu bulanan loh itu, hati-hati. Jadi nggak segampang ngomong sih sebenarnya merestore data tadi. Nah, tadi di luar negeri, di Indonesia, ya sama kira-kira. Tapi kebetulan mereka mungkin SDM-nya oke, bagus. Jadi prosesnya lebih cepat. Minta maaf teman-teman di kementerian lembaga. Banyak kementerian lembaga yang seringkali orang IT-nya outsource. Jadi bukan orang dalam. Sebagian itu mereka lebih banyak urusannya anggaran aja. Ini yang masalah besar juga. Jadi kalau bisa memang harus ada orang-orang IT yang di dalam internal, yang internal banget ya, supaya bisa ngoperasi secara profesional. Nah, ini kita juga harus ngerubah proses pola rekrutmen si ASN-nya juga, supaya kita punya orang yang baik internal di dunia IT. Bukan cuma bisa bikin anggaran. Aduh, nangis sih kalau udah ngeliat kayak gitu tuh saya. Bukan hanya teori, tapi juga dalam hal praktek. Betul. Ya, Pak Ono. Betul. Soal backup. Tadi Anda menyatakan kalau kita bisa mengabaikan data kalau misalnya tidak ada, kalau misalnya backup itu beres. Nah, kemarin kita dengar ada pernyataan yang menyatakan bahwa data yang bisa diselamatkan ini hanya 2%. Iya. Kita agak kaget hanya 2%. Nah, itu artinya apa, Pak? Pernyataan itu yang terjadi dengan data sisanya dan data yang bisa diselamatkan. Jadi kira-kira gini, kondisi kenyataannya data kita itu ya yang di awal-awal sebelum hackernya bilang asiki, kita punya kecenderungan ya diikhlaskan saja. Nah, sebenarnya kondisinya parah sih sebenarnya. Jadi kira-kira gini, karena hanya bisa 2% hanya yang di backup hanya yang ada backupnya hanya 2%, sisanya 98% tidak ada backupnya. Kalaupun di restore sebenarnya kita akan butuh waktu buat restore. Konsekuensinya, dan yang lebih parah adalah si hackernya hari ini sebetulnya punya copy data itu semua. Nah, bayangkan dia punya kopinya, dia bisa jadi siapa saja di Republik Indonesia yang ini kebetulan imigrasi ya. Jadi dia punya data imigrasi setiap orang Indonesia, data paspor setiap orang Indonesia. Artinya dia bisa jadi orang Indonesia di luar negeri. Dia bisa jadi siapa aja dari Indonesia di luar negeri. Dia bisa bikin paspor palsu ibaratnya. Ini akan lebih parah lagi. Saya belum dengar sih. Mudah-mudahan tidak terjadi. Kalau sampai data-data KTP kita juga jebol, artinya semua orang bisa jadi semua orang. Si hacker bisa jadi semua orang. Dia bisa melakukan pinjaman online, pinjol. Dia bisa pesan barang, pakai identitas orang lain. Yang bayar orang lain. Itu kan jadi ngeri banget. Jadi tadi yang 2%, itu yang 98% jadi fatal banget sebetulnya. Gitu. Karena orang bisa jadi orang lain udah. Dan kita nggak bisa cek kebenarannya dari data itu. Pak
Ono, karena kita harus jeda terlebih dahulu, nanti kita akan bahas lebih lanjut soal ini, namun kami harus jeda sesaat lagi. Tetaplah di Selamat Pagi Indonesia. Lanjut. Lanjut ya. Biasanya sebentar. Iya, biasanya sebentar. Ini lama. Ini stres. Ini soalnya dia lagi buang waktu. Soalnya itu lagi si Kominfo mau ngomong gitu. Press release. Dan siap gitu ya. Dan siap. Ono jadi bemper. Itu berarti Pak Ono? Yes. Mau nanya. Apa namanya, kalau soal data paspor itu kan berarti ada chip, hologram segala macam. Itu kan masuk data yang bisa bocor. Lah kan itu ada di database semua itu. Kalau enggak misalnya ada hologram, gimana caranya si imigrasi luar negeri buat ngecek. Jadi kan dia harus bandingin antara hologram yang ada di password dengan database-nya imigrasi. Kalau enggak dia nggak bisa ngecek kan. Jadi datanya itu memang benar-benar harus ada ininya semua. Harus ada kopinya di database. Dan mereka punya datanya. Itu bisa bikin password di luar plus chip-chipnya itu ya. Iya. Itu orang kan nggak pernah kebayang bahwa bisa kayak gitu. Saya sih udah ngeri. Dystopian future ya Pak, in the IT world. Ya kalau nggak hati-hati ya kayak gini jadinya dah. Anggap remeh. Stres. Jangan bilangin ya Pak Ono ya, sampai waktu itu Pak Ono bilang nggak mau menjejakkan kaki lagi. Ya, gitulah. Sabar. Dan balik Selamat Pagi Indonesia, kita masuk bergabung bersama Pak Ono berdua pakar IT membahas terkait dengan peretasan PDN yang hingga saat ini kuncinya masih belum jelas apakah memang benar-benar nanti bisa digunakan untuk decryption atau membuka atau nanti akan seperti apa. Pak Ono, soal data pribadi yang bocor ini, kita punya tidak ini dinormalisasi ya, karena ini kan bukan yang pertama kali terjadi, sudah beberapa kali terjadi. Tapi saya khawatirnya ini awareness soal ini hanya dipahami oleh segmen tertentu saja. Ya, padahal dampaknya besar dan berbahaya. Nah, menurut Anda apa sih berbahayanya dari data yang bocor ini supaya bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat awam seperti saya, Pak Ono? Oke, kita ngomong belak-belakan ya, tapi ini ngomongnya kasar banget sih, sebenarnya tidak baik. Jadi kalau data pribadi itu urusannya lebih ke arah identitas ya. Ini ono bener atau ono bohong. Nah, bayangkan kalau data-data pribadi ini bocor, kita tidak bisa membedakan antara ono bener dengan ono yang palsu. Dan ini akan terjadi di toko-toko online segala macam. Misalnya di toko online, ono ini atau pinjol atau bank online segala bank itu, jadi mereka jadi bisa si ono jadi bisa beli apa, pinjam duit apa, ke bank bikin account. Banknya nggak bisa bedain ini yang bikin account ono bener atau ono palsu. Nah, ini jadi masalah nanti di penegakan hukum dan sebagainya. Kalau ada pencurian, nanti bilangnya, lah ini kan KTP Bapak. Lah itu, tapi bukan saya yang ngerjain. Bela dirinya gimana? Nggak bisa. Karena ini KTP-nya jadi kayak palsu tapi asli. Asli tapi palsu. Gitu deh. Jadi masalah besar sih sebenarnya. Karena kita nggak bisa autentikasi lagi. Siapa-siapanya nggak bisa. Ngeri. Itu yang dalam negeri. Belum lagi yang lintas negara ya Pak ya. Iya. Jadi jangan sampai ada doppelganger gitu, ada double dari orang. Dan ini sudah terjadi, baik ya Pak, soal misalnya ternyata ada akun pinjaman yang atas nama orang lain, tapi dia yang ditagih. Itu sebenarnya sudah terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sudah. Artinya ini akan lebih parah akibat kebocoran data ini. Ya. Jadi Pak Ono, apa evaluasi dan pembenahan yang harus dilakukan oleh pihak berwenang supaya ya kita tidak mau ini terjadi lagi di masa depan. Meskipun sudah terlambat ya, tapi tentu harus ada evaluasi dan pembenahan yang dilakukan. Apa yang saran Anda, Pak Ono? Ada beberapa sisi ya. Dari sisi pemerintah, aparat segala macam, ya diperbaiki semua infrastruktur, prosedur, SDM yang mengelola data-data ini. Itu harus diperbaiki semua. Jujur, sebetulnya sekitar setahun yang lalu kami di kampus saya dengan Dinas Kominfo Tangerang Selatan bikin buku, judulnya Buku Pegangan
penanganan insiden cyber. Di situ dijelaskan prosesnya itu semua. Itu pertama. Itu untuk si penyelenggaranya, baik pemerintah, aparat dan sebagainya. Nah, kita juga perlu sosialisasi ke para operator ya. Operator maksudnya bank, toko online dan sebagainya. Kita kondisi darurat, data bocor. Kita tidak bisa 100% mengandalkan identitas yang ada di KTP. Konsekuensinya dia harus bikin identitas tambahan. Misalnya dia nanya nama orang tua lah, nama pacar, atau harus datang ke rumah orangnya. Bener kamu bikin account di website saya. Dan ini berlaku untuk baik untuk bank, platform digital, maupun yang memberikan layanan-layanan itu. Jadi itu harus menambahkan proses identifikasi, autentikasi, sorry minta maaf. Autentikasi itu harus ditambahkan karena kita udah tidak bisa mengandalkan identitas yang diberikan oleh pemerintah. Nah, untuk user, untuk rakyat, pengguna, rakyat Indonesia, nah kita harus sosialisasikan juga. Jangan langsung percaya pada orang lain karena orang lain ini mungkin bukan orang benernya. Jadi kita harus kasih tahu bahwa kalau kamu dapat transaksi atau berinteraksi sama seseorang ini, tolong hati-hati. Dia belum tentu dia, karena identitasnya sudah bocor. Itu. Dan seringkali kita melakukan transaksi, akhirnya transaksinya ke arah transaksi keuangan dan sebagainya, kita percaya aja bahwa ini ono beneran. Seringkali paling gampang mah nomor WhatsApp lah. Seringkali nomor WhatsApp dibohongin kan. Nah, itu contoh yang paling sederhananya. Jadi jangan pernah percaya langsung. Yang kedua, jadi kita perlu melakukan cross-check dulu. Kamu kemarin yang ngubungin saya bukan? Nah, perlu cross-check seperti itu. Jadi di 3 lini, baik si pemerintah atau aparat, si penyelenggara, bank dan sebagainya, platform, maupun user, kita harus kerja keras semua. Jadi ini PR kita besar banget supaya bangsa ini bisa aman. Nggak sesederhana bikin peraturan, nggak. Itu di luar banget lah. Baik, Pak Ono, semoga ini segera dilakukan karena jangan sampai tiap kali beberapa tahun Anda memberikan masukan, tapi ternyata tetap terjadi lagi peretasan data. Terima kasih, Pak Ono. Sama-sama. Pencerahan kepada kami. Kita lihat ya perkembangan nanti dari press conference dari Kemenkominfo. Terima kasih, sukses buat semuanya. Sukses juga untuk Pak Ono. Dan itu tadi pemirsa mengakhiri pertemuan kita dalam Selamat Pagi dengan Syakar mewakili rekan pada Siapa Visi dan seluruh kerabat dan juga saya Iqbal Mawan. Terima kasih selalu. Respondensi Kominfo. Baik, sudah absen semua ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih teman-teman sudah bisa hadir. Mohon maaf bila dalam penyampaian materi belum maksimal. Pertemuan kita masih ada 2 kali lagi sebelum menjelang UAS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.